Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran bidang fikih Guru Muhammad Bahit Barabai. Pada pemikiran beliau secara umumnya yaitu merupakan kombinasi dari tarikat Ghazaliyah dan Syadziliyah. Tarikat Ghazaliyah lebih menekankan oleh fisik, yaitu seperti puasa dan khalawat. Adapun tarikat Syadziliyah lebih menekankan oleh batin seperti ikhlas atau menjauhi riya. Secara historis, tarikat Alawiyah merupakan tarikat sufi tertua di Indonesia dan salah seorang pembesar Wali Songo yaitu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir merupakan salah satu pelopor tarikat ini. Sebagian besar keturunannya berhasil melestarikan sampai sekarang. Sebagaimana sudah disinggung di atas, tarikat Alawiyah adalah Neo-Sufisme, maka Guru Bahit otomatis menganut Neo-Sufisme. Karakteristik ajaran tarikat Alawiyah lebih mengedepankan aspek-aspek humanitas seperti ilmu dan amal atau sikap. Selain itu, pola pendidikan tasawufnya menciptakan garis demarkasi menurut tingkatan murid, dimulai dari tarikat ammah yaitu langkah awal menuju tarikat qasah. Fakta ini yang menempatkan tarikat Alawiyah sebagai gerakan non-Neo-Sufisme, sehingga tarikat ini menjauhkan diri dari praktek-praktek esoterik yang ketat dan lebih menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan sangat menganjurkan keterlibatan dalam aktivitas duniawi dengan menolak materialisme. Adapun kecenderungan mazhab Guru Muhammad Bahit sendiri tampaknya banyak dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali. Penggunaan kitab-kitab Al-Ghazali dalam pengajian beliau seperti kitab terjemah yang disebutkan di atas, ditambah beberapa kitab Al-Ghazali yang digunakan dalam pengajian seperti Bidayah Al-Hidayah dan Minhaj Al-Abidin mengindikasikan hal itu. Paparannya mengenai asma Allah pada karyanya Mengenal Asma al-Husna banyak mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Pengaruh kaum Alawiyah, pemikiran habaib juga terlihat cukup kental. Ini dapat dilihat dari beberapa karya habaib yang pernah digunakan dalam pengajian seperti Fath al-Qarib, karya Sayyid Alwi bin Sayyid Al-Bas Al-Maliki, Al-Mahad Al-Sawi, Syahr Usul Tariqah As-Sa'dah Al-Banawi, karya Al-Habib Zain Ibrahim bin Sumaid Ba'alawi Al-Husaini, dan Syarh Aniyah karya Al-Habib Allamah Ahmad bin Alawi Al-Habsi. Adapun pemikiran bidang fikih beliau, gaya Muhammad Bahit lebih cenderung ke fikih muamalat, dikemukakan pada majelis taklim Nurul Muhibbin Barabai. Hal ini dapat ditelusuri dari kitab Adab Al-Kasbi karangan beliau. Kitab ini terdiri dari 131 halaman yang merupakan saduran dari kitab Ihya Ulumuddin atau tipisannya. Ini kitab dan penjelasannya berisi tentang motivasi untuk berusaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dan berbagai sarana untuk bekal hidup di akhirat kelak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam kitab Adab Al-Kasbi memuat ilmu usaha dengan jalan jual beli, salam, sewaan, bagi hasil dan perkongsian, dan penjelasan syarak mengenai sahnya penafsiran yang menjadi sumber usaha. Ilmu adalah wajib. Dibahas juga tentang subjek akad, yaitu akad jual beli, akad riba, akad salam, akad sewa, qiraat bagi riba, dan syirkah. Yang keempat yaitu karya pemikiran di bidang fikih beliau, yaitu materi fikih muamalat ditemukan pada majelis taklim Nurul Muhibbin Barabai pemimpin Kiai Haji Muhammad Bahit. Hal ini dapat ditelusuri dari kitab Adab Al-Kasbi karangan beliau. Kitab ini terdiri dari 131 halaman yang merupakan saudara dari kitab Ihya Ulumuddin. Isi kitab dan penjelasannya berisi tentang motivasi untuk berusaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dan berbagai sarana untuk bekal hidup di akhirat kelak.
Dalam kitab beliau memuat ilmu usaha dengan jalan jual beli, salam, sewaan, dan lain-lainnya. Muamalah madiyah dan adabiyah ini tidak dapat dipisahkan dalam prakteknya. Yang kelima, analisis memberikan dan karya bidang fikih beliau. Materi pengajian yang diberikan dalam kegiatan majelis beliau di 18 buah atau tempat majelis taklim di Kalimantan Selatan umumnya menyangkut pembelajaran tauhid, fikih, ibadah, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Ditemukan pula adanya tambahan pembacaan salawat Nabi, Asmaul Husna, dan zikir sebelum pengajian dimulai. Materi pengajian yang secara khusus mempelajari fikih muamalah ditemukan pada 2 majelis beliau, yaitu di tempat kediaman beliau, itu di Hulu Tengah dan di Balangan. Alasan yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pengajian dalam kegiatan majelis taklim beliau adalah materi fikih muamalah tetap dianggap penting, namun menempati urutan setelah materi tauhid, fikih, ibadah, dan akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang menyerahkan sepenuhnya penentuan materi pengajian pada ulama atau ustaz. Yang kedua, materi fikih muamalah dianggap sama pentingnya dengan materi tauhid, fikih, ibadah, maupun akhlak. Alasan ini ditemukan pada majelis taklim yang memiliki kepengurusan organisasi yang baik yang merupakan lembaga pengkaderan para dai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf. Wahai purnama yang indah.